Nah, jika Anda salah satu dari sedikit orang yang beruntung yang berhasil selamat setelah The Witcher musim keempat, Anda mungkin menyadari bahwa penderitaan Anda belum berakhir. Kredit musim 4 mulai bergulir. Anda duduk di sana, kelelahan, bingung, dan patah semangat dengan apa yang dilakukan Netflix dengan waralaba Witcher, lalu Anda melihat tombol putar berikutnya muncul untuk Geralt, A Witcher Tale. Ya. Ingat ke-6 orang tolol yang disebut tikus yang kita temui di akhir musim ketiga dan yang menghabiskan waktu yang sangat lama bersama kita di musim keempat? Mereka yang semuanya meninggal dan tidak akan ada kaitannya lagi dengan cerita tersebut. Ya, mereka punya film Netflix berdurasi panjang mereka sendiri. Awalnya dibayangkan sebagai serial spin-off, berita tentang tikus-tikus itu begitu sedikit sehingga banyak yang mengira serial itu telah dibatalkan hanya karena mayatnya bangkit dari kematian tepat pada saat Halloween dan Dia de los Muertos. Rupanya, mereka memutuskan untuk mengambil semua rekaman yang mereka buat untuk itu ketika proyek tersebut gagal dan membuat sebuah film. Sebuah film yang jelas-jelas mereka banggakan sehingga mereka merilisnya secara diam-diam di hari yang sama dengan The Witcher musim keempat dan hampir tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Mungkin berharap hal itu akan datang dan pergi begitu saja tanpa menghadapi kritik yang sepantasnya diterima. Aduh, mereka bahkan tidak repot-repot mengunggah cuplikan untuk omong kosong ini. Namun jika ada satu hal yang dapat Anda andalkan di sini di Hate Watchers, itu adalah bahwa film-film buruk yang merupakan gejala penyakit besar Hollywood tidak akan pernah luput dari perhatian. Jadi, kita tidak akan melepaskan tikus dari perangkap dengan mudah. Dengan tikus-tikus itu, bukan hanya seluruh gerombolan orang buangan mereka adalah tipe protagonis yang tidak disukai yang akan membuat Anda menentangnya, meskipun itu adalah masalah utama dengan kisah ini. Namun, di seluruh dunia The Witcher, hanya ada sedikit cerita yang orang-orang tidak ingin lihat selain cerita ini. Mungkin hanya kisah tentang tampon Geralt atau bagaimana Yasir mendapatkan potongan rambut bob maskulinnya yang tidak lebih menarik daripada kisah tentang tikus. Atau kehidupan dan kisah banyak kuda milik Geralt yang bernama Roah. Meskipun itu mungkin sebenarnya masih lebih menarik. Bahkan latar belakang gnome ini akan menjadi topik yang lebih menarik. Dalam dunia yang penuh monster, kerajaan yang saling bertikai, mata-mata, penyihir, dan beberapa petarung paling tangguh dan terlatih dalam literatur fantasi, penggemar Witcher dipaksa untuk menerima kisah tentang 6 orang badut yang melakukan penipuan kecil-kecilan yang secara akurat dan paling tepat disamakan dengan hewan pengerat. Menonton perlengkapan Yas yang bukan gay bernyanyi dan berjingkrak-jingkrak selama 1 jam ke depan akan lebih mudah diterima daripada ceritanya. Pokoknya, aku mengawasi tikus-tikus itu, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Dan ketika saya bertanya dalam video Witcher musim keempat, apakah kalian semua ingin melihat ulasannya, cukup banyak dari kalian yang ingin saya buatkan video tentangnya, mungkin hanya untuk memperpanjang rasa sakit saya. Jadi, saya harap penderitaan saya adalah keuntungan bagi Anda, karena ini dia. Namun berhati-hatilah dengan apa yang Anda inginkan. Dengan film seperti ini, tidak ada yang menang. Tapi setidaknya kita akan bersenang-senang dengannya. Cukup meracau. Mari kita bahas lebih lanjut, yang berarti akan ada spoiler di depan. Seperti, kamu peduli. Kita mulai dengan Leo Bonhart yang membawa Ciri yang ditawan dan 1 tong penuh kepala tikus ke seorang baron untuk dibayar, karena tidak ada yang membuat Anda lebih tertarik pada cerita karakter tersebut selain menunjukkan kepada kita di awal bahwa mereka semua mati. Saya juga suka bagaimana mereka menyertakan Ciri dalam adegan pembuka untuk membuat orang lebih tertarik pada film yang bahkan tidak menampilkan Ciri karena mereka tahu cerita film itu tidak memiliki alur yang jelas. Omong-omong, Bonhart sang pemburu bayaran menceritakan kepada Ciri sebuah kisah tentang tikus dari 6 bulan sebelumnya. Saya rasa saya sudah cukup menggambarkan masing-masing tikus di video terakhir saya, jadi saya akan memotong klip itu di sini. Tikus-tikus, gerombolan pencuri terkutuk yang terdiri dari sekelompok orang buangan yang sangat beragam. Anda punya musik lesbian berkulit hitam dengan gaya rambut funky yang terlalu keren untuk memimpin. Kau punya peri jalang. Anda punya orang Kolombia pecandu kokain. Anda punya seorang pria bernama Kaye.
Anda punya bak lemak babi yang namanya pantat dengan huruf E di akhir. Cari tahu. Dan kemudian ada pria kulit putih yang membuat gadis kulit hitam berpikir bahwa dialah yang berkuasa. Dalam cerita Bonhart, tikus-tikus itu bertemu dengan seorang witcher tua bernama Brihen, diperankan oleh Dolph Lundgren. Dan di awal, adegan ini benar-benar membuat saya tersenyum. Satu-satunya saat saya tersenyum selama 80 menit penuh film itu, karena Dolph Lundgren yang mabuk, ironisnya, adalah kesan Sylvester Stallone yang sangat tepat. Diam. Sungguh menakutkan. Diamlah kau. Sudah kubilang, tetaplah di sebelah kiriku. Siapa yang beraksi? Karena kamu mabuk. Saya bertanya-tanya apakah itu merupakan pilihan yang disengaja oleh Dolph. Tikus-tikus itu ada di sini untuk merampok peti hadiah dari pertarungan yang curang dan mereka membawa lari aula mereka hanya untuk menemukan bahwa aula itu penuh dengan barang-barang tak berguna. Jadi, si tikus sialan itu pergi menemui seorang cenayang yang dapat mengarahkan mereka ke pekerjaan berikutnya dan mereka mendengar tentang peluang utama. Satu-satunya masalah adalah bahwa Missile, jantung dan jiwa kelompok dan pelaku pelecehan lesbian masa depan, secara pribadi menjadi korban dari tanda baru mereka, Bert Brigden. Soalnya, Missile tidak selalu anak jalanan dengan rambut aneh dan kumis. Dia dulunya adalah putri kecil yang sempurna. Bertunangan dengan pria yang lebih tua dan memiliki hubungan lesbian yang indah dan rahasia. Namun tepat sebelum pernikahan, Nilgard menghancurkan rumahnya dan dia diperkosa oleh Brigden sebelum pacarnya dibunuh tepat di depannya. Kembali ke masa sekarang, kelompok tersebut setuju untuk mengambil pekerjaan itu selama Missile berjanji untuk menahan emosinya dan tidak mencari balas dendam, hanya emas. Dia setuju dan kelompok itu mengambil pekerjaan itu. Meskipun Missile jelas-jelas memiliki konflik kepentingan dan fakta bahwa dia jelas merupakan orang yang paling tidak stabil dalam kelompok tersebut, sementara para tikus sedang mengawasi arena pertarungan yang ingin mereka rampok, kehadiran monster yang mengerikan mempersulit rencana mereka. Jadi, mereka harus merekrut Witcher Bray yang sudah tidak berdaya, dan itu butuh usaha yang keras untuk meyakinkan. 2 ekor tikus pergi ke rumah bordil tempat pedoman komunitas YouTube yang bisa berjalan dan berbicara ini membantu mereka mengalahkan sasaran yang memberi mereka undangan untuk berkelahi yang akan mereka rampas. Seiring berjalannya waktu, sang Witcher dan tikus-tikus menjadi akrab, dan tampaknya mereka punya waktu berminggu-minggu untuk berlatih, meskipun tampak jelas bahwa peristiwa yang mereka rampok akan segera terjadi. Tetapi keinginan bawaan naskah manapun untuk konsistensi dalam penceritaan tidak dapat menandingi penulis yang benar-benar buruk. Jadi, waktu berhenti, kurasa, sementara Dolph Lundgren mendapatkan montase pelatihan film mingguannya sendiri. Hari besar akhirnya tiba dan mereka menuju pertarungan dan bersiap. Namun Leo Bonhart juga muncul dalam pertarungan. Rudal, yang mengejutkan semua orang, membiarkan pekerjaannya menjadi urusan pribadi, dan dia menyerang Brigden. Brihen, sang Witcher, maju untuk berhadapan dengan monster itu. Namun, memberinya ramuan susu kedelai yang dibuat khusus oleh Witcher tidak berhasil, dan malah membuat monster itu mengamuk dalam kedelai. Tetapi ternyata monster itu sebenarnya adalah mantan pacar Missile yang telah lama dikira sudah meninggal, Juniper. Rudal berpikir Juniper terlihat cukup kurus sekarang, tetapi dia tetap merasa tidak enak dan mencoba menyelamatkannya. Namun, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memindahkan kutukan itu ke orang lain. Jadi, mereka menyeret Brigden untuk mentransfer kutukan kepadanya, tetapi kemudian Bonhart masuk untuk mencari pembantaian. Bonhart dan Brihen berhadapan saat monster itu menyerang tikus-tikus lainnya. Missile tidak sanggup membunuh Juniper sampai dia bisa, dan dia pun melakukannya. Kemudian, keledai itu membunuh Brigden dengan mendudukinya, dan Brihen membantu tikus-tikus itu melarikan diri sebelum tinggal di belakang untuk memberi mereka waktu. Bonhart melancarkan pukulan mematikan, tetapi Brihen menjatuhkan menara ke atas mereka. Sementara itu, tikus-tikus itu kaya, bebas, dan sedih karena kehilangan lelaki tua pemarah yang mereka kenal selama beberapa minggu. Kemudian, pecandu kokain asal Kolombia itu menelepon shotgun di dunia di mana senjata tidak ada.
Dan pertunjukan menyebalkan ini berakhir selama beberapa detik, hingga kita mendapatkan adegan terakhir Bonhart yang selamat, yang sudah kita ketahui akan terjadi. Dan dia pun mengakhiri ceritanya dengan menceritakannya kepada Siri. Tamat. Guts terasa seperti salah satu contoh langka di mana tak seorang pun peduli untuk mendengar cerita ini dan bahkan para kreatornya mulai menyadarinya, terutama ketika Anda melihat betapa sedikitnya publisitas yang diberikan Guts dan bagaimana mereka mengurangi anggaran pemasaran hingga nol. Tapi saya kira dengan begitu banyaknya rekaman yang ada, mereka tetap saja meneruskannya dan menjatuhkan omong kosong ini pada kita. Subjek yang tidak menarik dan karakter yang payah akan menjadi paku kematian bagi proyek apapun kecuali Anda sebagai pendongeng ulung dapat menemukan cara untuk menceritakan kisah Anda dengan cara yang menarik dan membuat orang peduli terhadap karakter yang biasanya tidak mereka pedulikan. Tentu saja, penulis di sini dan kreator lainnya sama sekali tidak mampu melakukan semua itu. Orang-orang tertolak yang menjadi inti cerita ini sama tidak menyenangkannya seperti yang terjadi di musim keempat The Witcher. Saya diberitahu bahwa tikus-tikus itu cukup menjijikkan dalam buku-buku dan bahwa pertunjukan dan penggambaran film ini tentang mereka mencoba untuk menghaluskan beberapa sisi kasar dan perilaku mereka yang lebih mengerikan agar lebih mudah diterima. Baiklah, misi tidak tercapai. Saya masih membenci para bajingan ini dan menonton Bonhart membantai mereka di musim keempat tidak akan pernah tidak memuaskan. Dan keseluruhan filmnya memiliki kualitas produksi Netflix yang buruk seperti yang kita harapkan. Kostum yang bersih dan rapi langsung dari kemasannya, diambil dari rak obral Spirit Halloween, menghiasi karakter yang tinggal di dunia fantasi yang tampak seperti terbuat dari plastik. Setiap dialog buruk yang disampaikan oleh anak-anak teater yang berakting berlebihan ini sungguh sulit untuk dipahami. Bahkan Dolph Lundgren, yang selalu mendapat persetujuan atas apapun yang dilakukannya, tidak bisa menggerakkan sampah ini. Saya tidak bisa merasakan apapun selain malu padanya karena terlibat dengan ini. Dan saya harap dia mendapat tas besar untuk yang satu ini, tapi saya khawatir dia tidak mendapatkannya. Nah, dalam ulasan saya tentang The Witcher musim keempat, saya katakan bahwa acara itu tidak punya kualitas yang dapat ditebus, dan itu sebagian besar memang benar. Namun, dalam ketergesa-gesaan saya untuk merilis video dan melupakan The Witcher selama setahun lagi, saya mungkin lalai untuk tidak mengatakan bahwa Charto Copley dan karakter Leo Bonhart-nya sebenarnya adalah satu-satunya titik terang di musim tersebut. Dan hal yang sama dapat dikatakan tentang kehadirannya pada tikus. Ia menghadirkan kebrutalan dan keseriusan yang menyeramkan baik pada pertunjukan maupun film ini, yang membuat semua orang di lokasi syuting merasa malu. Tetapi tidak seorang pun, bahkan dia, yang bisa memadamkan api tempat sampah ini. Guts berada di posisi yang sama dengan Blood Origin sebagai salah satu hal terburuk yang pernah menyandang label Witcher. Namun Guts mungkin lebih buruk karena setidaknya Blood Origin mencoba mengangkat beberapa subjek menarik di dunia Witcher sebelum mengacaukannya secara besar-besaran. Sebaliknya, Guts adalah kisah yang tidak ada seorang pun yang mau mendengarnya. Dan saat film itu dirilis, saya rasa bahkan pembuatnya pun mengetahuinya. Namun, rencana pembuat film untuk mengubur film ini mungkin berhasil sampai taraf tertentu karena sangat sulit untuk menemukan rating Guts di tempat-tempat biasa. Rating penonton di Rotten Tomatoes terlalu sedikit sehingga mereka bahkan tidak bisa mencantumkan skornya. Dan mereka hanya memiliki satu ulasan kritikus, dan mereka bahkan tidak memiliki halaman untuk film tersebut di Metacritic. Satu-satunya skor yang saya temukan adalah 4,5 dari 10 di IMDb. Sebuah situs yang biasanya jauh lebih mendukung omong kosong semacam ini dibandingkan masyarakat umum. Namun jujur saja, saya rasa kita bahkan tidak perlu melihat skor Guts untuk mengetahui bagaimana penerimaan film itu. Guts adalah jenis film berkualitas rendah yang meminta proyek kesayangan yang dibuat oleh kreator tak berbakat yang ditimbun Netflix bak naga yang menimbun emas. Dan itu selalu akan menjadi tontonan kebencian. Pada titik ini, pasti ada semacam ramalan kuno tentang Netflix yang ditakdirkan untuk mengeluarkan proyek Witcher yang buruk yang sedang kita saksikan terpenuhi. Tidak ada penjelasan lain untuk tingkat ketidakmampuan yang konsisten ini. Konon, Anda hanya dapat menonton Guts di Netflix setelah Anda menonton semua episode The Witcher musim 4. Dan setelah melihat kualitas kedua proyek tersebut,
Itu pasti salah satu hal paling sadis yang dapat dilakukan Netflix. Bukan berarti Anda ingin menonton salah satu dari keduanya, tetapi mengharuskan orang menonton The Witcher musim keempat adalah hal yang kejam dan tidak biasa. Sumber yang dekat dengan produksi GRAT menggambarkannya sebagai bencana, dan seseorang yang terlibat menyatakan hasilnya lebih buruk daripada Witcher Blood Origin. Namun saya kira standar di Netflix begitu rendah sehingga entah bagaimana para tikus itu kembali lagi daripada membuang semuanya. Saya kira sekarang tidak ada bedanya lagi. Tidak mungkin persepsi terhadap The Witcher dari Netflix bisa lebih rendah lagi pada saat ini. Apakah rasa ingin tahu yang tidak wajar telah menguasai Anda dan mendorong Anda untuk mengamati tikus-tikus tersebut? Bisakah Anda memikirkan kisah lain di dunia The Witcher yang tidak ingin Anda dengar lagi selain kisah ini? Beritahu kami melalui komentar di bawah. Dan jangan lupa like videonya jika Anda menyukainya dan berlangganan Bang Haji 78 untuk ulasan acara dan film terkini lainnya. Terima kasih telah berbagi kepedihanku hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan.